Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thanks to God Allah Subhanahu wa Ta'ala. With His grace, we can gather on the opportunity today. The Honorable Lecturer, Mrs. Ganda Hijriah Selaras, SPD MPD, and all of beloved my friends. Before we head into the next season, allow me to introduce my team. I'm Naswa Azahra as the moderator, then Igla Mirosa as the first speaker, Siti Sahara as the second speaker, and Shafiq Ayadi as the last speaker. Everyone, this presentation we will discuss about fruit and seed. To shorten the time, let's head over to the presentation season. For Igla Mirosa, the floor is yours. Okay, thank you for moderator. The first materi is fruit formation atau pembentukan buah. The process of forming flower petals atau proses pembentukan kelopak bunga. Flower petals are part of the flower crown. Kelopak bunga merupakan bagian dari mahkota bunga. The function of the flower petals is to protect the flower crown while it's still a bud. Fungsinya adalah untuk melindungi kelopak bunga. The flower petals will open if the flower crown blooms. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota bunga mekar. The flower petals are usually leaf-like in color and soft. Kelopak bunga biasanya memiliki warna dan bentuk seperti daun. When the flower petals open, the flower crown appears. Atau ketika kelopak bunga terbuka, maka mahkota bunga akan muncul. The flower crown have attractive and varied color. Mahkota bunga memiliki warna yang menarik dan bervariasi. In this flower crown, there are male genitalia and female genitalia. Di dalam mahkota bunga terdapat kelamin betina dan kelamin jantan. The male genitalia are known as the stamens. Alat kelamin pria disebut sebagai benang sari, and the female genitalia are called pistils. Atau alat kelamin betina disebut dengan putik. The function of the flower crown is to protect the stamens and pistils before the pollination process takes place. Fungsi mahkota bunga adalah untuk melindungi benang sari dan putik sebelum proses penyerbukan berlangsung. The process of pollination is when the stamens fall in the stigma. Proses penyerbukan adalah saat benang sari jatuh kepada kepala putik. In addition to being assisted by the wind, the pollination process is also assisted by insects that feeds. Selain dibantu oleh angin, penyerbukan juga dibantu oleh serangga yang hinggap. After the stamens attach to the stigma, the next process is normally fertilization. Setelah benang sari menempel ke kepala putik, maka terjadilah proses berikutnya, yaitu pembuahan, namely dilations of stamens and pistils, yaitu proses peleburan benang sari dan kepala putik. After the fusion process occurred, one part of the pistils, namely the ovary, will swell and develop into a fruit. Setelah proses penyerbukan terjadi, salah satu bagian putik yaitu bakal buah akan membengkak dan berkembang menjadi buah. When the ovary develop into a fruit, that part, the flower, namely the stamens, flower crown, and petals, will wither and fall. Pada waktu bakal buah berkembang terjadi, maka benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga akan layu dan gugur. Ovary will develop for day to day, week to week into a fruit. Kemudian ada beberapa buah yang memiliki hanya satu biji dan ada beberapa buah yang memiliki
memiliki banyak biji di dalamnya. Kemudian perkembangan buah akan berlanjut sampai bakal biji di dalam buah menjadi matang dan siap untuk ditanam menjadi individu baru. Kemudian next materi is type for fruit morphology atau jenis morfologi buah. Pseudofruit atau buah semu. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah serta bagian lain pada buah yang malah menjadi buah utama dari buah tersebut. Adapun bagian-bagian buah yang sering kali ikut tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu. Misalnya tangkai bunga, for example apple, cashew atau jambu mede, dan goldberry atau ciptukan. True fruit atau buah sejati. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan karena dibuahi biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain maka dinamakan buah telanjang atau fructose fruit. Adapun contohnya for example is avocado atau alpukat, mango atau mangga, grapes atau anggur, papaya atau pepaya, rambutan, sapodilia atau sawo, cucumber atau ketimun, watermelon atau Okay, the next material. True fruit classification atau penggolongan buah sejati. Number 1. Single true fruits atau buah sejati tunggal. Is the fruit that occurs from one ovary. Adalah buah yang terjadi dari satu bakal buah. For example, are durian, papaya, and mango. Number 2. Double true fruits atau buah sejati ganda. Is from one flower with several ovaries independent of each other. Adalah dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. For example, pandan fruit. Number 3. Compound true fruits atau buah sejati majemuk. Comes from a compound interest it supporting one ovary. Berasal dari satu bunga majemuk yang masing-masing mendukung satu bakal buah. For example, cempaka fruits. Next materi, bunga sejati tunggal dibagi menjadi dua atau single true fruits divided into two. Number 1, dry single true fruits atau buah sejati tunggal yang kering. Is a true fruit that is hard and woody the outside. Adalah buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayu. For example, yaitu peanuts and paddy. Peanuts and paddy merupakan itu kacang tanah dan padi. Number 2, fleshy single true fruits adalah buah sejati tunggal yang kering. Fruits with eating fleshy fruit pulp. Buah yang bagian dinding buahnya tebal berdaging. For example, yaitu avocado atau alpukat. Nah, consists of 3 layers atau terdiri atas 3 lapisan, yaitu outer skin, outer middle, outer deep. The next material, compound true fruits atau buah sejati majemuk dibagi atas 3 bagian. Number 2, number 1, buah buni majemuk atau compound buni fruits adalah jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk suatu buah buni. Is if the ovary of each flower is compound interest from a bunny. Example, pineapple. Number 2, buah batu majemuk atau compound stone fruits. For example, coconuts atau buah kelapa. Number 3, buah kurung majemuk atau compound brackets. Has a thin spread wall attached to the seed coats, yaitu memiliki dinding buah yang tipis, berdempetan namun tidak berlekatan dengan kulit biji. For example, bunga matahari, seperti yang terlihat pada gambar. Thank you. The next material akan disampaikan oleh Syafiq. Kepada Syafiq, persilakan. Okay, I will continue the presentation from my friend. Seed part, bagian benih.
pada benih terdapat beberapa bagian. Number one, seed coat atau kulit biji, sering juga disebut dengan spermodermis, yang merupakan lapisan terluar dari biji. Fungsinya ialah sebagai pelindung. Number two, umbilical cord atau funiculus atau tali pusar, sering juga disebut dengan funiculus, yang merupakan bagian biji yang berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tumbuh. Number 3, the core of the seed or the contents of the seed. Inti biji atau isi benih, sering juga disebut dengan nucleus seminis. Ialah semua bagian biji yang terdapat dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dapat dinamakan isi biji. We can see in the picture. Kita dapat melihat pada gambar teman-teman, di mana letak seed coat atau kulit biji tadi, dan di mana letak funiculus, nucleus, dan seminis. Next point. Layer of the seed coat in Angiospermae plants, atau lapisan kulit biji pada tumbuhan Angiospermae. Ada dua lapisan teman-teman. There are two layer. Yang pertama, number one, outer skin layer, lapisan kulit luar atau sering juga disebut dengan testa, yang mempunyai sifat beragam dari segi ketebalan, tekstur, dan warnanya, dan fungsinya sebagai pelindung dari bagian dalam biji. Number two, inner layer of skin atau lapisan kulit dalam, sering juga disebut dengan tegmen, biasanya tipis seperti selaput, sering disebut juga kulit ari. Dan next point, the layer of the seed coat in Gymnospermae, lapisan kulit biji pada tumbuhan Gymnospermae. Pada tumbuhan Gymnospermae terdapat beberapa lapisan-lapisan pada kulit bijinya. Yang pertama, number one, inner skin layer atau lapisan kulit dalam, sering juga disebut dengan endotesta. Next, middle skin layer atau lapisan kulit tengah, sering juga disebut dengan scleroresta, kulit yang kuat dan keras berkayu dan menyerupai kulit dalam, endocarpium, pada buah batu. The last, outer skin layer, lapisan kulit luar atau sarcotesta, kulit yang tebal dan berdaging serta mengalami perubahan warna. The next point ada sprout, kecambah. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkembang setelah air masuk ke dalam atau yang biasa disebut ambibisi air. Ada dua tipe teman-teman. Yang pertama, germination above ground atau perkecambahan di atas. Perkecambahan yang bijinya yang terangkat dari tanah, atau juga sering disebut dengan tumbuhan epigeal. Contohnya kacang hijau, kacang kapri, dan kacang merah. The last point, underground germination, perkecambahan di bawah tanah. Perkecambahan yaitu perkecambahan yang bijinya tetap di dalam tanah, atau juga sering disebut dengan tumbuhan hipogeal. Contohnya adalah tumbuhan jagung dan tumbuhan kelapa. That's all I can see. Thank you. I'll return it to the moderator. Finally, we are come to the last agenda. I would like to say thanks again for the presenters. I hope the presentation will give benefit for us. Thank you for watching and see you later.